Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Izin suara saya lagi batuk. Pak Moderator, terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan ke kami. Yang pertama tentunya apresiasi dulu Pak. Apresiasi buat Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara dan jajarannya. Tepuk tangan dong. Atas kegiatan yang dilaksanakan dan memang terkait kebudayaan itu milik kita semua dan harus semua pihak bergotong royong untuk membesarkannya gitu. Nah terkait dengan potensi budaya Indonesia tentunya tidak perlu dijelaskan lagi karena tentunya sangat kaya dan dengan dibentuknya Kementerian Kebudayaan tentunya harapan kita potensi-potensi yang ada tersebut bisa dikelola, bisa diekspos, bisa menjadi media diplomasi yang luar biasa itu. Seperti misalnya tadi kita lihat Kolintang. Kolintang itu 5 Desember 2024 baru ditetapkan bersamaan dengan Kebaya dan Reog Ponorogo. Jadi sampai sekarang kita sudah memiliki 16 warisan budaya dunia yang intangible, yang tak benda ya. Jadi terakhir itu Kebaya, Reog Ponorogo, dan Kolintang. Sementara untuk yang sifatnya kebandaan ada 6. Terakhir itu Sumbu Filosofis Jogja. Jadi ada 6 gitu. Nah tentunya penetapan ini baru koma. Jadi kita itu suka lupa kalau pelestarian itu bukan hanya pelindungan. Pelestarian itu adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan ada tambahan satu lagi pembinaan. Kalau di Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi kita jangan terlalu bangga dulu dengan penetapan, justru PR kita sama-sama adalah bagaimana mengembangkan, memanfaatkan dan pembinaannya. Karena tanpa estafet SDM, tanpa diperkuat oleh SDM, tentunya lama-lama akan punah karya-karya adiluhung tersebut itu. Dan tentunya ini harus disinergikan. Hasil kolaborasi kami dengan Bappenas dan PMK tahun 2019, hampir semua kementerian dan lembaga itu memiliki program kebudayaan. Sekecil apapun, itu punya. Cuma mindset kita kalau kebudayaan lebih banyak diserahkan ke yang ada nomenklatur kata kebudayaan ya. Misalnya kementerian yang ada nama kebudayaan, atau OPD di daerah yang ada nama kebudayaan gitu. Nah sejak 2019, pada saat Pak Jokowi Presiden ada arahan terkait kegiatan-kegiatan fisik itu sudah dilaksanakan oleh PUPR. Makanya jangan heran kalau PUPR mulai mengadakan revitalisasi benteng pendem, kawasan sawah lunto dan lain-lain. Memang harus sinergi antara kementerian-kementerian terkait, BUMN dan lain-lain. Jadi kedepannya itu harus kolaborasi karena milik kita semua. Nah tentunya pertanyaannya terus Kementerian Kebudayaan di mana lokasinya gitu. Lokasinya tentunya di hulu, diregulasi, diadvokasi, difasilitasi walaupun banyak keterbatasan gitu ya. Karena apa? Karena sekarang itu ada 3 direktorat jenderal. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Nah ini terkait dengan konservasi, terkait museum, sejarah, terkait dengan mencari temuan-temuan baru dan lain-lain itu di sana tempatnya gitu. Jadi terkait dengan MCB misalnya Museum dan Cagar Budaya yang kantor pusatnya di Museum Nasional itu menangani 18 museum yang asetnya Kemenbud gitu dan 34 situs. Situs itu lokasi yang ada cagar budayanya. Cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan, baik bersifat benda misalnya koleksi museum gitu ya, baik bersifat bangunan, baik bersifat struktur misalnya candi, struktur candi itu bukan bangunan ya. Atau misalnya terkait dengan gua-gua prasejarah itu struktur, atau situs lahan yang ada cagar budayanya, atau kawasan ya seperti kawasan Kota Tua Jakarta, di darat maupun di air, karena kita tuh bangsa bahari, tinggalan bahari kita sangat banyak dan malah belum terekspos semua malahan. Kami menangani puluhan ribu yang diangkat dari kelautan gitu ya, kerjasama dengan investor dan lain-lain, dan sampai sekarang juga belum teroptimalisasi. Tugas kami adalah mendatabasekan, mendatakan, menata konservasi dan lain-lain, tapi pemanfaatan tentunya harus dikeroyok juga.
oleh para seniman, para budayawan, para filantropi dan lain, silahkan gitu ya merapat ke Kemenbud karena banyak betul puluhan ribu keramik-keramik dari bawah air Pak. Sekarang hanya tertata di gudang saja. Yang bisa di-display di museum kan hanya beberapa. Dan itu pun yang ada narasinya saja gitu. Jadi sangat terbatas. Kebanyakan mass produk gitu. Mangkuk ratusan ribu dan lain-lain. Jadi itu banyak betul potensinya gitu. Itu terkait dengan salah satu Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Penetapan yang tugasnya diantaranya adalah melakukan penetapan cagar budaya peringkat nasional. Jadi cagar budaya itu ditetapkannya berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya di kabupaten kota, tetapi untuk peringkat nasional di pusat. Kemudian yang kedua penetapan warisan budaya tak benda, yaitu yang intangible heritage gitu ya. Jadi warisan-warisan bersifat ekspresi, misalnya tarian, makanan, pakaian, minuman tradisional dengan sekian syarat tentunya diuji, ada timnya, divalidasi dan lain-lain baru ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Baru apabila datanya mendukung dan lengkap dan masuk kriteria UNESCO diusulkanlah ke UNESCO. Jadi tahapannya seperti itu. Termasuk juga yang tangible apabila lengkap datanya dan bisa diisikan ke formulir atau isian UNESCO baru diusulkan menjadi tangible heritage dunia gitu ya. Jadi itu salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Satu lagi adalah Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama. Nah ini terkait dengan Kolintang Pak Endadi. Ini harus merapat Pak dengan Ibu Endah, Dirjennya Ibu Endah. Karena di sana ada Direktur Diplomasi, ada Direktur Promosi, ada Direktur Kerjasama. Ini sudah warisan dunia Pak. Jadi harus jelas positioningnya. Walaupun mungkin tidak semua bisa terakomodasi oleh Kemenbud, tapi harus ada slotnya Pak. Harus ada slotnya. Jadi yang 16 itu harus dapat rumahnya gitu. Apakah di dalam negeri, di luar negeri gitu. Kemudian disinergikan dengan kementerian-kementerian terkait dan lain-lain. Jadi silahkan disinergikan. Yang ketiga adalah Direktorat Jenderal terkait dengan pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Pengembangan itu meliputi revitalisasi, jadi kalau bangunan-bangunan cagar budaya akan digunakan untuk kebutuhan kekinian tentunya butuh konservasi dan lain-lain gitu. Kemudian ada penelitian, ada kajian, ada adaptasi di sana. Ada pemanfaatan untuk ruang publik, untuk museum, untuk kantor dan lain-lain. Kemudian ada juga terkait dengan pembinaan. Jadi di kami itu sejak 2017 ada lembaga sertifikasi pihak kedua atau LSPP 2 yang sudah di-approve oleh Kemenaker dan sekarang sudah melakukan dan menerbitkan sekian sertifikasi untuk para pelaku budaya yang kompeten. Jadi sertifikasi itu bukan berarti tidak kompeten tetapi pengakuan dan penetapan. Jadi kadang-kadang ada para ahli, ada pakar, buat apa sertifikasi, saya kan udah pakar. Sebenarnya sertifikasi itu adalah pengakuan dan penetapan gitu, karena kedepannya tentunya pelan-pelan tentunya apalagi sekarang sudah zaman digital, sudah pasar bebas dan lain-lain, masalah sertifikat itu kadang-kadang ditanyakan. Malah sekarang kami sudah membina LSPP 3 yang dilakukan oleh lembaga profesi, misalnya Asosiasi Museum Indonesia sudah ada sertifikasinya, kemudian Komite Film juga sudah menerbitkan sertifikasinya, dan tidak tertutup kemungkinan kerjasama juga dengan para pelaku dan lembaga kebudayaan. Yang sekarang masih dilakukan sertifikasinya adalah terkait dengan cagar budaya, museum, seni ya. Seni itu ada seni rupa, seni pertunjukan, seni tari, juri-juri seni juga ada sertifikasinya gitu. Ya baik, mungkin itu gambaran terkait dengan keberadaan dari Kementerian Kebudayaan. Dan 100 hari lebih ini Pak Menteri selalu keliling, tidak melihat komunitas kecil atau besar, tidak melihat acara besar atau kecil, selalu hadir untuk memberikan semangat bahwa kita harus bangga gitu, karena dijajah terlalu lama jadi kadang-kadang kita merasa minder gitu. Padahal untuk lukisan gua tertua saja itu saat ini di Indonesia, di Sulawesi Selatan usianya 51.200 gitu. Itu tertua di dunia itu. Makanya Pak Menteri ingin mengupdate buku-buku sejarah untuk mengakomodasi hasil penelitian-penelitian terakhir biar diliterasikan ke generasi muda. Mungkin itu dulu, makasih Pak.